Sore. Sore Bu. Sore Sore. Bu. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman, saya mohon dimaafkan ya kalau akhirnya saya masuknya jam segini. Tapi semua itu ya mudah-mudahan teman-teman bisa maklumi kondisi saya. Saya sekarang ada jadi di Toli-Toli, kemudian yang bikin terhambat-terhambat itu karena juga saya lagi sedang jadi coach yang sedang ujian hari ini. Jadi nanti kondisi mereka itu juga akan kalian alami, ya. Jadi mudah-mudahan permakluman sangat tinggi dari teman-teman. Kemudian juga saya tadi masih masuk mengajar dan akhirnya waktu kalian agak tergeser. Tapi yakin teman-teman, walaupun waktu kita ini bergeser, namun saya yakin insya Allah kita akan, karena kita bersama ya, saya jadi coach teman-teman, saya jadi coach bagi teman-teman, jadi insya Allah punya waktu yang agak longgar untuk teman-teman. Demikian ya. Dan kita akan punya waktu agak lama untuk bertemu. Di pertemuan kali ini kita hanya namanya coaching agenda. Coaching agenda itu hanya mereview sejauh mana teman-teman sudah bertemu, kemudian memahami agenda 1, agenda 2, dan agenda 3. Mohon izin saya ini menggunakan 2 perangkat teman-teman, karena ternyata 1 tidak cukup, 2 tidak cukup 1, begitu ya. Jadi kadang suara saya tidak terdengar, kadang saya harus terlempar, makanya saya di sini harus pegang kuat di meja. Supaya kalau terlempar saya cuma terlempar secara gambar, tapi diri saya tetap bertahan. Gitu. Teman-teman, boleh kita kenalan-kenalan dulu ya. Nama saya Niputu Dewi Setianingsih. Saya lahirnya di Palu 21 Oktober 1974. Kemudian rumah saya di Jalan Bali. Karena kita sama-sama di Kota Palu ini ya teman-teman. Siapa yang sering ke Koko Bakri? Atau sering lewat, ada toko roti namanya Koko Bakri. Ya Bu. Siap Bu. Saya di samping Koko Bakri. Jadi saya bagi nomor telepon ya. Nomor telepon saya 0852 412 77 107. Nah, tahu tidak apa maksud saya mengirimkan nomor telepon saya ke teman-teman, membagi? Agar kalau teman-teman mau sekali makan roti dari Koko, kemudian teman-teman tidak tahu Kokonya itu buka atau tutup, silakan telepon saya ya. Bu, Kokonya toko rotinya buka atau tutup, Bu? Gitu, nanti saya ngintip. Oke teman-teman, boleh nih kita kenalan-kenalan dulu karena pembelajaran kita akan lama. Ya, saya menemani teman-teman akan lama, teman-teman juga akan bertemu saya akan lebih lama dari bertemu Widya Suara yang lainnya, maka kita kenalan-kenalan dulu. Kalau saya tadi sudah ya, nama saya Dewi biasa dipanggil, dan saya ini mau kenalan-kenalan sama teman-teman. Di sini kita ini ber-11, ber-10, atau pesertanya berapa nih? Izin Bu, pesertanya 10 Bu, peserta. 10. Sip lah kalau 10, aman berarti. Oke teman-teman, kita kenalan, saya langsung tunjuk ya, mengenalkan nama, instansi, alamat, dan status penting. Gitu ya. Oke deh, di sini ada Ibu Rusniati. Tapi Ibu Rusniati, silahkan. Ya, terima kasih Bu. Selamat sore. Perkenalkan nama saya Rusniati AMDKEP, Unit Pelayanan Puskesmas Mabelopura, Jalan Gusti Ngurah Rai, alamat rumah BTN Petobo Asri, status sudah menikah, punya anak 1. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih. Bu Rusniati ini panggilannya Rusni atau Ati? Oh, Rusni. Oke. Bu Rusni, makasih ya. Iya Ibu, sama-sama Bu. Iya, tabe selanjutnya di sini ada Ibu Utami Vidya. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utami Vidya Guntari, unit kerja di Puskesmas Bulili. Alamat di Jalan Guru Tua, Kalukubula, status sudah menikah. Pejuang garis 2 Ibu. Oke, bismillah. Wah, semangat Kakak, semangat. Ini panggilannya Ibu Utami, Ibu Vidya. Panggilannya Utami. Oh, kadang kalau untuk yang untuk akrabnya Bu dipanggil Mimi.
Mimi. M-I-M-I. Oke. Iya. M-I-M-I. Saya pikir Iya. dipanggil Gugun. Oh, bukan ya? Itu bapak saya. Oh gitu. Oh, maaf. Salam hormat. Waduh. Sudah panggil-panggil Iya, Bu. Terima double kayak kasih. Mimi. Ye, makasih banyak. Tapi selanjutnya di sini ada Ibu Rabiatul. Tapi silakan Ibu. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam. Nama saya Rabiatul Adawiyah, biasa dipanggil Wia. Unit kerja saya dari Puskesmas Lere. Alamat saya Jalan Asam 1, Lorong Melati, nomor 18B. Status saya sudah menikah, anak 2, Ibu. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih, sukses Bu ya. Ini Ye. panggilannya Ibu Wiyah ya, Bu Wiyah Ye. ya. Ya, terima kasih Bu Wiyah. Ya, Selanjutnya sama-sama di Ibu. sini, di sini ada Ibu Winda. Ibu Winda Oktavianti. Silakan Jeng. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Oktavianti, instansi kerja di Puskesmas Mamboro, alamat di Mamboro juga. Status sudah menikah, anak 3, Ibu. Alhamdulillah, saingan sama saya Bu ya. Saya juga anaknya 3. Baiklah kalau begitu. Ya. Tapi Ibu Winda panggilannya? Terima kasih, Bu. Ibu Winda. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada Ibu Marianti. Ibu Marianti, silahkan. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marianti, biasa dipanggil Anti, instansi bekerja di UPTD Puskesmas Kamonji, alamat Jalan Kue Salangga, Kelurahan Poboya, status sudah menikah, anak 2. Terima kasih Bu. Alhamdulillah. Bu, panggilannya Yanti ya? Ya, Bu. Poboya itu kan berarti jauh ya dari tempat Iya, kerja? Bu. Iya. Masya Allah. Setengah jam. Selamat berjuang Kakak. Ya, Bu. Di sini ada Ibu Sri Ambarwati. Ayo Bu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Sri Ambarwati, biasa dipanggil Ambar. Saya dari Puskesmas Nosarara, status single. Yes. Jomblo bahagia nih ya. Jangan salah, terbuka atau tertutup? Gimana nih? Terbuka atau tertutup itu kan sudah ada yang mendekat, sudah mau OTW atau bagaimana begitu? Kalau terbuka. OTW. Masya Allah, berarti sudah tidak bisa saya jodohkan lagi dong. Masya Allah, baiklah kalau begitu. Selamat berjuang Kakak. Oke, Bu, ini panggilannya Bu Sri, Bu Ambar, Wati? Ambar, Ibu. Oke, Kakak. Semangat ya, didoakan dapat yang terbaik. Masya Allah. Sip-sip kalau begitu. Selanjutnya Ibu Rofika Meliani, silakan. Ya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, perkenalkan Bu, nama saya Rofika Meliani, biasanya dipanggil Rofika. Unit kerja di Puskesmas Pantoloan, alamat Tawaili, status sudah menikah. Alhamdulillah. Sukses Bu ya. Terima kasih Bu. Semangat. Oke deh. Ini panggilannya Ibu Rofika ya? Ya, Rofika Bu. Oke, Ibu Rofika. Kemudian berarti siapa lagi ya ibu-ibu yang belum nih? Oh, ada Ibu Niluh. Bu Niluh, sampai silakan. Terima kasih Ibu. Perkenalkan, nama saya Niluh Putu Dewi Purnamasari Siarno AMD Cup. Biasa dipanggil Putu. Alamat di Kawatuna. Unit kerja di Puskesmas Lere. Sudah menikah. Anak masih diperjuangkan Ibu. Amin, semangat. Ya, doanya diperbanyak. Iya, makasih banyak. Bu Niluh panggilannya ya Ibu Putu ya? Iya Ibu. Wah, kita saingan nih. Kebetulan di layar saya, Niluh Putu Dewi Purnamasari berdampingan dengan Ibu Putu Dewi Steningsih. Ya, baiklah kalau begitu. Iya Ibu. Ya, kalau ada jeruk makan jeruk, kita putu makan putu ya. Siap Ibu. Di sini ada Bapak Andri Haryanto. Pak Andri, silakan. Siap, terima kasih Bu. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Andri Haryanto Kumila, ahli media kereta api, unit kerja di Dinas Perhubungan Kota Palu, alamat BTN Palupi, Blok B nomor 28, status masih mencari pasangan hidup, Ibu. Masya Allah. Mencari ini ada cadangan atau tidak ada cadangan nih? Masih lari kosong ini, Bu. Wes, lari kosong. Sip, tenang Kakak, tenang. Kita sama-sama berjuang.
Panggilannya Pak Andri atau Pak Haryanto? Siap, Pak Andri, Bu. Andri, Bu. Andri. Oke, Andri. Aduh, Andri, setelah jangan sampai keluar dari apa nih, Latsar, dirimu tidak membawa apa-apa. Aduh, gawat ini. Oke deh, semangat Pak Andri. Selanjutnya ada Pak Irsan Jaya. Pak Irsan, silakan. Ya, terima kasih Bu. Mohon izin. Perkenalkan, saya Irsan Jaya, unit kerja dari Rumah Sakit Umum Daerah Anutapura Palu sebagai asisten apoteker. Status masih single, anak belum ada, Bu. Pastilah kan? Oh, iya, Dirimu Bu. bikin. Ya, Oh, iya. saya sampai terpukul mendengar. Status masih single, anak belum ada. Saya sampai sempat berpikir, janganlah kau berikan apa tambahan beban pada aku ya. Oh ya, baik Bu, siap. Oke, siap. Masih single, anak belum ada. Saya sampai berpikir keras. Ini saya dari tadi berpikir bagaimana caranya saya tidak perlu muncul dengan 2 perangkat karena laptop saya ternyata tidak bisa mengeluarkan audio. Jadi teman-teman, saya dari tadi mengajar beberapa kelas dengan online sebelum ujian, setelah ujian, semua tidak bisa mendengarkan suara saya. Jadi akhirnya beginilah, kita pakai 2 perangkat. Teman-teman, Pak Irsan panggilnya Pak Jaya, Indonesia Jaya atau Pak Irsan? Pak Irsan saja, Bu. Oh, sip lah. Sudah nama paling keren ya nih Pak Irsan ya? Ya, siap, Bu. Oke. Ini pejuang-pejuang ini selamat berjuang, didoakan ya. Semoga setelah ini sudah ada yang masakan nih. Masakan nih. Berarti kalau masak mie itu masak sendiri ya. Sudah ada yang masakan makanan begitu, Mas. Oke deh teman-teman, adik-adik semua. Alhamdulillahirabbil alamin kita masih dipertemukan ya. Kemudian tidak ada yang kebetulan dari pertemuan kita di kelas ini. Dari 10 orang ini mudah-mudahan memang kalian terpilih memang betul-betul untuk saya dampingi. Insya Allah seperti itu. Dan saya yakin tidak ada yang kebetulan. Dan teman-teman, mudah-mudahan teman-teman juga bisa bisa tetap semangat. Kenapa? Karena kekuatan fisik dibutuhkan, tapi lebih dibutuhkan jiwa yang terus semangat. Ya, jadi teman-teman harapannya seperti itu karena kedepannya ini masih panjang. Teman-teman masih merancang, kemudian setelah merancang masih harus seminar, setelah seminar masih harus mengaktualisasikan semua yang teman-teman rancang itu. Oke teman-teman, kita hari ini masuknya di apa nih namanya? Coaching agenda ya. Coaching agenda hari ini kita hanya mereview sebenarnya 3 agenda yang teman-teman sudah pelajari dalam beberapa waktu ini. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya dulu, kalau teman-teman ini waktu agenda 1 didampingi oleh siapa? WI-nya? Izin Ibu, Pak Muhtar. Pak Muhtar, Bu. Oke, Pak Muhtar. Kemudian agenda 2-nya? Izin Bude Yuli. Yuli. Bude Yuli, Bu. Bu Yuli. Siap. Agenda 3-nya? Pak Wahab, Ibu. Pak Wahab, Bu. Pak Wahab, Bu. Oh iya ya. Ya, karena kemarin juga Pak Wahab masuk agenda 3 di angkatan 37 kayaknya atau 39. Oke teman-teman, berarti agenda 3 ini sudah selesai ya pertemuannya? Siap, sudah Bu, tadi pagi. Iya, sudah Bu, tadi pagi. Tadi pagi, Bu. Oke, alhamdulillah. Karena kemarin sempat saya masuk di agenda di kelas 37 atau 39 dan mereka belum selesai agenda 3-nya. Jadi agak kesulitan saya mereview. Namanya juga materi yang belum selesai ya. Jadi kalau belum selesai mau direview ya apanya yang mau direview seperti itu. Nah, alhamdulillah teman-teman sudah berlalu, maka saya hanya mereview saja. Mudah-mudahan teman-teman di agenda 1 betul-betul sangat paham dengan apa yang dimaksudkan atas pembelajaran agenda 1. Dan seperti itu ya. Agenda 1 itu kan teman-teman dikenalkan 3 modul, betul? Siapa nih bisa menggambarkan ke kelas ini dulu? Kira-kira agenda 1 seperti apa ya teman-teman terima materinya? Boleh nih? Siapa? Silakan. Ada yang mau raise hand? Saya langsung tunjuk saja ya. Kalau Bu Ambar, bagaimana nih Bu? Menurut Ibu atau Ibu menggambarkan agenda 1 itu seperti apa? Silakan.
Di dalam kepala atau di luar kepala? Di luar kepala kah? Di luar kepala sampai susah disampaikan, Bu ya. Silakan, yang diingat saja. Apa ya agenda 1? Oke, saya bisa. Oh ya, silakan Bu nilai Ambar. Pancasila bukan? Oke. Ya. Saya jabarkan, Midi. Jadi untuk agenda 1 itu ada beberapa yang disuruh buat video untuk tentang kebangsaan. Terus di agenda 1 itu kita disuruh buat rangkuman. Ada 3 poin. Pertama, bela negara, wawasan kebangsaan, sama isu kontemporer. Yang mana kita ketahui kalau bela negara itu berarti kesiapsiagaan kita untuk membela negara, tapi bukan dalam artian perang. Bisa itu seperti secara fisik, mental, dan sosial dalam menghadapi situasi kerja di tempat kerja kita. Terus wawasan kebangsaan, di mana wawasan kebangsaan itu cara pandang kita terhadap cara pandang yang dilandasi oleh kesadaran diri warga Indonesia itu dan berdampak pada lingkungan dan sosialnya. Terus isu kontemporer, setahu saya isu kontemporer itu berarti isu-isu yang terkini, yang baru, yang fresh, dan untuk pemecahan masalahnya juga itu dilakukan secara terkini atau secara fresh yang terjadi, bukan dahulu seperti itu, Ibu. Oke. Terima kasih, Jeng Ambar. Makasih ya sudah memaparkan, menggambarkan tentang agenda 1. Di agenda 1, saya yakin teman-teman semua masih terekam di memori. Agenda 1 itu ada 3 modul seperti yang disampaikan oleh Ambar tadi. 1 tentang kesiapsiagaan, 1 tentang wawasan kebangsaan ya, dengan wawasan kebangsaan dan bela negara. Bagaimana teman-teman dikenalkan kembali tentang Indonesia. Diharapkan dengan pemahaman tersebut, teman-teman bisa lebih aku padamu Indonesia, gitu ya. Kemudian bisa lebih semangat lagi dalam menjalankan aksi bela negaranya. Kata Mbak Ambar tadi, bela negara itu bukan hanya dengan memikul senjata, tapi dengan melaksanakan hal-hal kecil pun sudah bentuk bela negara. Kemudian yang kedua, ada modul analisis isu kontemporer. Nah, dari cinta kita terhadap Indonesia, kemudian dari semangat kita untuk melaksanakan bela negara, kita juga harus bisa menjaga Indonesia dengan fungsi kita perekat pemersatu bangsa. Dan sebagai pemerekat pemersatu bangsa, kita harus bisa mengenali isu-isu kontemporer. Karena Indonesia sekarang tidak sedang dijajah oleh penjajah seperti dulu, tapi kita sekarang dijajah dengan informasi, dengan narkoba dan berbagai hal, hoax dan sebagainya. Maka kita harus pandai-pandai melihat isu-isu yang sekarang sedang melingkupi Indonesia. Apa dipakai alatnya? Ya, saya yakin teman-teman sudah dikenalkan dengan alat-alat analisis. Dan kemudian ada modul ketiga tentang kesiapsiagaan bela negara. Untuk bisa melaksanakan bela negara, untuk bisa menganalisis, untuk bisa menjaga Indonesia, maka teman-teman harus punya fisik, mental yang sehat. Harus mampu mengetahui berbagai kompetensi. Ya, jadi kompetensi tentang kewaspadaan dini, protokoler, tentang etika, dan sebagainya. Mudah-mudahan teman-teman masih mengingat itu semua. Dan kemudian untuk agenda 2, siapa yang bisa menggambarkan ya? Ada yang boleh bantu? Di sini ada Pak Irsan, silakan. Sorry, Pak Andri, silakan. Indri, silakan Indri. Siap. Pak Irsan ya, anak ganteng 1 dulu yang dikasih. Nanti setelah itu baru anak ganteng 2. Silakan. Izin menjelaskan untuk di agenda 2 yang materi yang dibawakan yaitu tentang ASN yang berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Dan
Di sini juga dijelaskan ada 21 nilai-nilai dasar ASN. Seperti berorientasi pelayanan itu ada memahami kebutuhan masyarakat, bagaimana kita melayani orang dengan ramah, disiplin. Kalau untuk akuntabel itu melaksanakan tugas dengan jujur. Kayak kalau kompeten itu meningkatkan kompetensi diri dengan misalnya mengikuti diklat atau pelatihan-pelatihan yang ada. Terus kalau untuk harmonis itu menghargai setiap orang, apapun latar belakangnya. Terus kalau loyal itu seperti kita menjaga nama baik pimpinan sesama ASN ataupun instansi dan memegang teguh ideologi Pancasila. Dan untuk adaptif itu cepat menyesuaikan dengan perubahan yang ada atau cepat melakukan adaptasi, dan kalau untuk kolaboratif itu membuka diri untuk bekerja sama dengan orang lain. Seperti itu, Ibu. Izin. Memang tidak salah. Memang kalau kata saya ke teman-temanku, Pak Andri ini ganteng dari lahir. Bu Ambar, jangan ketawa terbahak-bahak, cukup senyum, begitu ya. Jadi Pak Andri, betapa menyesalnya wanita-wanita yang tidak akhirnya berjodoh denganmu. Ya Pak Andri ya. Karena Bu Ambar, awas, tenang ya, begitu, harus serius. Nah, teman-teman, kenapa saya bilang Pak Andrinya ganteng dari lahir atau laki-laki jadi? Tapi kalau laki-laki jadi nanti kita kasih untuk ke Pak Irsan saja. Ya, jadi jadi karena cuma 2 lelaki di tempat ini, ya, jadi berdua ini aja yang kita bully teman-teman ya, karena tidak ada yang lain. Kalau ibu-ibu ini semua banyak pikirannya. Aduh, saya curiga ibu-ibu ini lagi duduk sambil petik kangkung lagi. Enggak ya? Atau ada sambil lipat pakaian? Enggak. Karena kan yang kelihatan cuma lehernya ya. Bawahnya ini enggak kelihatan mereka ini. Ada oseng-oseng tempe mungkin. Waduh, gawat nih. Oke deh teman-teman. Jadi seperti yang Pak Andri sampaikan tadi, bahwa di dalam mengaktualisasikan nilai itu ada 7 nilai berakhlak. Kemudian ada kalau dirangkum semuanya jadi 21 perilaku ya, jadi 21 kode perilaku. Dan insya Allah teman-teman dalam mengaktualisasikannya nanti di setiap aktivitas, entah nanti kita ngambilnya tahapan yang kita jadikan rujukan. Misal nanti pada saat ujian teman-teman nanti akan mengaktualisasikan nilai-nilai berakhlak itu di tahapan yang kalian sudah rancang. Ya, jadi nanti seperti kata Pak Andri, misalnya kalian akan membuat leaflet. Maka pada kegiatan membuat bahan sosialisasi, di tahap pembuatan merancang atau mengumpulkan bahan materi untuk membuat leaflet, teman-teman ini mengaktualisasikan nilai apa? Oh, saya Bu mengaktualisasikan nilai berorientasi pelayanan, yaitu kode perilaku menyesuaikan dengan kebutuhan peserta misal atau masyarakat, ya, atau cermat dan sebagainya, ya, dan teman-teman mampu menjelaskan cermat itu seperti apa dan seterusnya. Oke, selanjutnya terima kasih Pak Andri. Saya tidak adil, tidak berkesesuaian dengan saya tidak mengaktualisasikan nilai loyal, yaitu patuh pada ideologi Pancasila, sila ke-5, adil. Kalau saya tidak menunjuk Pak Irsan, maka saya tunjuk Pak Irsan. Pak Irsan silahkan tolong digambarkan agenda 3 yang teman-teman dapatkan di room ini seperti apa nih? Silakan. Oke. Baik Bu, mohon izin. Untuk agenda 3 kita belajar tentang manajemen ASN dan juga smart ASN terkait kedudukan dan peran PNS untuk mendukung perwujudan smart governance atau pemerintahan yang cerdas. Nah, untuk agenda yang ketiga ini, kalau misalnya kita berbicara tentang manajemen ASN, maka penekanannya itu lebih kepada pengelolaan ASN dengan tujuan untuk menghasilkan ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, kemudian etika, bebas dari intervensi politik, dan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Kemudian jika kita berbicara tentang smart ASN, maka penekanannya itu lebih kepada literasi digital, di mana ini dimaksudkan bagaimana kita memiliki kemampuan untuk menghadapi atau menggunakan media digital, di mana kita punya tanggung jawab sebagai pelayan masyarakat. Khususnya bagaimana caranya kita menggunakan media digital tersebut
untuk mencapai tujuannya kita sebagai pelayan masyarakat seperti itu. Nah, untuk Smart ASN sendiri itu ada beberapa aspek yang mendukung seperti skill atau keterampilan, culture atau kebudayaan, ethics atau etika, dan safety atau keamanan seperti itu. Oke, terima kasih banyak Pak Irsan, memang laki-laki jadi. Tahu tidak teman-teman, yang Pak Irsan sampaikan seperti itulah memang materi di agenda 3, gitu ya. Jadi kita diajak juga untuk mengenal apa peran kita dan kedudukan kita. Apa kedudukan kita? Ya, kita sebagai pegawai atau aparatur sipil negara yang berada di bawah yang mengerjakan ya tugas-tugas dari pimpinan, ya pimpinan kita, dan tugas-tugas yang ditentukan oleh pimpinan itu yang berdasarkan pada aturan-aturan yang berlaku. Kemudian juga apa kedudukan kita, peran kita? Maka peran kita sebagai perencana, ya sebagai pelaksana, sebagai pengawas, peran pembangunan nasional maupun tugas-tugas yang ditentukan bagi kita. Jadi teman-teman, semoga teman-teman bisa betul-betul paham di mana peran kita sebagai apa. Ingat juga fungsi kita sebagai pelaksana, sebagai pelayan publik, ya, pelaksana kebijakan, dan sebagai perekat pemersatu bangsa. Maka teman-teman, dari ketiga hal tersebut, peran, kedudukan, peran, dan fungsi kita bisa tahu, oh permasalahan yang ada ini ada di ranah ini, gitu. Oh permasalahan yang ada ini berada di lingkup manajemen ASN. Oh permasalahan yang ada sekarang ini berada di lingkup Smart ASN. Dan kita juga bisa melihat dari permasalahan yang ada ini kita mampu selesaikan. Dan penyelesaiannya tidak lari jauh. Jadi kalau persoalan manajemen ASN, maka kita akan juga menyelesaikan di lingkup itu. Jadi sebenarnya kita diajak untuk bisa mengenal, mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada itu di lingkup mana pada saat itu, dan kita juga harus mampu menentukan solusi dari permasalahan itu berada di lingkup mana sebenarnya solusi kita, sehingga hasil atau kinerja yang kita dapatkan itu bisa tepat, bisa terus meningkat. Jadi teman-teman, saya ingin menyampaikan ke teman-teman bagaimana kita bisa nanti ya di indikator 1 evaluasi rancangan ya pada saat seminar nanti ada indikator evaluasi yang isinya demikian. Peserta mampu menemukan permasalahan yang berkualitas. Peserta mampu menemukan permasalahan yang berkualitas dan sesuai dengan berkualitas dan terkait dengan agenda 3. Maka teman-teman diharapkan untuk mampu mengkaitkan permasalahan yang kalian dapatkan di tupoksi itu dengan agenda 3. Gitu, ya. Jadi nanti kita coba lihat bagaimana kemampuan teman-teman dalam menentukan hal tersebut. Jadi nanti saya akan menugaskan teman-teman ya, tugasnya bagaimana ya? Saya minta contoh aja dulu sekarang. Bisa teman-teman masih ingat teman-teman ditugaskan menentukan di agenda 1 isu kontemporer, teman-teman ditugaskan untuk mengerjakan permasalahan, mengidentifikasi permasalahan di tupoksi. Oke. Iya, Bu. Oke, permasalahan di tupoksi itu kalian identifikasi, kemudian kalian validasi dengan APKL. Siap, ya, Bu. Oke, kalian tapis dengan USG. Ya, siap, Bu. Iya, Bu. Ya. Yes or no? Yes, Bu. Yes. Tapis Ya, Bu, dengan siap. USG. Iya, Bu. Hello. Iya, Bu. Siap, Bu. Siap. Ya. Oke, selanjutnya, ya kita ini koneksi internetnya ya yang bikin kita delay ini. Nah, kemudian, apakah setelah mendapatkan permasalahan prioritas yang akan kalian kerjakan dalam 1 bulan, kalian diajarkan untuk menemukan penyebab permasalahan melalui fishbone atau mind mapping atau apalah? Ada? Ya, siap. Ada. Ada Bu. Setelah itu kalian dimintakan untuk menentukan gagasan, misalnya
Ada ya, misalnya Yes. masalahnya rendahnya bla bla bla. Berarti gagasannya peningkatan, begitu ya? Ada ya, oke. Apakah kalian sampai dengan menentukan kegiatan serta tahapannya? Ya? Adakah? Atau nanti di agenda 2 baru kalian buat Di kegiatan agenda dan Di dua, agenda Ibu. 2, Bu. Agenda Bu, 2, Ibu. kegiatan sama Oke. tahapannya. Berarti kalian sudah selesai ya kegiatan sama tahapannya? Siap, ya, Bu. Iya, Bu. Memang keren kalian ini, andalan. Oke, kalau begitu tidak ada lagi yang perlu kita risaukan, teman-temanku. Jadi, tugas kalian, kita ketemunya kapan ya? Tunggu bentar ya, saya lihat dulu. Di Selasa. Kita ketemunya insya Allah Selasa, betul? Iya, Bu. Nah, Siap, betul, Bu. tugas teman-teman, catat saja ya, karena kolabjarnya kan rusak ya. Kalian bisa buka kolabjar enggak? Agak kesulitan ya? Bisa, Bu. Bisa, Siap, Bu. bisa, Bu. Ada waktu absen bisa, Bu. Bisa, Bu. Waktu absensi tadi bisa, Absen, Ibu. bisa. Oh bisa, oke. Nanti saya, Bisa, Bu. jadi begini, kalian buat saja dulu tugasnya. Kalau bisa, nanti kalian masukkan di, sebenarnya begini teman-teman. Hari ini coaching agenda teman-teman belum dapat tugas, ya, karena masih coaching agenda, kita masih review-review begitu. Tapi kan tidak enak juga kalian berapa hari ini lagi kosong, gitu ya. Mending kalian siap-siapkan. Jadi tugas itu nanti akan saya ucapkan kembali di pembimbingan tanggal 22. Insya Allah begitu. Jadi ya, tapi kalian buat. Ya, tapi kalian kerja memang sekarang. Supaya kalian sudah bisa, arti kata, rancangan kalian sudah mulai kalian buat. Gitu. Jadi nanti di hari Selasa saya akan kasih format yang mungkin bisa kalian masukkan semua yang sudah kalian buat hari ini, gitu, ya. Jadi dicatat saja tugas kalian adalah tugas pertama. Sebenarnya tugas pertama mengkaitkan permasalahan prioritas yang kalian dapatkan. Paham enggak ya? Jadi permasalahan prioritas itu adalah permasalahan yang sudah selesai di USG, selesai ditapis kan? Kalian kan mendapatkan yang prioritas, yang ranking 1-nya kan? Untuk mau carikan penyebab masalahnya. Atau boleh enggak? Siapa nih yang mau kasih contoh ke saya tugasnya dari agenda 1 sampai agenda 2 yang sudah dilanjutkan? Ada enggak? Atau yang agenda 1? Siapa nih bisa bantu? Jeng-jeng. Siap, nanti saya, Bu. Oke. Wis, Pak Andri. Langsung share screen. Siap, Bu. Ini Saya buka dulu. Siap, jangan lama-lama. Sambil Pak Andri OTW buka, saya menyampaikan ke teman-teman, jadi tugas satunya, kaitkan permasalahannya dengan agenda 3, ya. Seperti apa keterkaitannya? Selanjutnya, tugas 2. Oke, cocok Mi. Keren. Turun Pak Andri. Gajek baje, nah cuman 1 isu tak. Pak Andri. Jadi teman-teman. Cuma 1 yang saya angkat kemarin, Bu. Nanti tambahkan ya, identifikasi lagi beberapa isu supaya ada teman-temannya ini yang PKL. Ya. Mungkin dapat lagi 2 isu supaya ada 3, lebih dari 1 isu. Boleh ya Pak Andri ya? Siap, Ibu. Iya, untuk teman-teman semua ya, tolong didapatkan isunya, diidentifikasi lebih dari 1 isu. Kemudian jadi tugas pertama, setelah kan kalau Pak Andri nanti APKL ini, Pak Andri dapatkan 3, maka akan Pak Andri pilih, maksudnya nanti di scoring seperti ini dan dapat ranking.
otomatis dapat prioritas satunya ya. Kalau dapat 3, nanti yang dikaitkan dengan agenda 3 hanya isu yang prioritas 1. Teman-teman boleh APKL di ranking begini, tapi boleh juga dicontreng. Ya, jadi kalau saya biasanya APKL-nya dicontreng. Kenapa dicontreng? Cuman memenuhi syarat atau tidak, memenuhi syarat atau tidak. Contreng ya atau tidak, aktual tidak, berarti di garis data. Aktual tidak, ya berarti dicontreng. Nah, kenapa? Karena yang memenuhi syarat artinya yang keempat-empatnya ada tercontreng, berarti dia memenuhi syarat untuk diteruskan dicarikan solusinya. Tapi kalau ada salah satu yang tidak dicontreng, berarti hanya 3 yang memenuhi syarat, hanya 3 yang tercontreng, maka dia tidak memenuhi syarat untuk diteruskan dicarikan solusinya. Maka kalau yang keempat-empatnya tercontreng, itu bisa lanjut untuk di USG, untuk ditentukan prioritasnya. Nah, kenapa cara itu juga saya gunakan? Karena kalau APKL-nya di scoring seperti ini, boleh. Tetapi teman-teman harus mampu menjelaskan kenapa dia 4. Penjelasannya apa? Nanti di isu kedua, kenapa dia 5? Atau kalau P-nya problematiknya 5, kenapa ya dia bisa 5? Seperti itu. Tapi kalau umpamanya kita hanya contreng-contreng, itu hanya nanti jawabannya berarti ya dan tidak. Tapi yang begini juga enggak masalah. Karena teman-teman dapat pembelajaran dari agenda 1 seperti ini. Lanjut saja, Bro. Enggak masalah ya. Oke. Jadi teman-teman, nanti yang prioritas atau yang ranking 1 yang kalian kaitkan dengan agenda 3. Agenda 3 ada manajemen ASN dan smart ASN. Demikian. Tabe Pak Andri, makasih ya. Nanti kita lihat lagi contohnya berikut. Saya tadi hanya ingin menyampaikan ke teman-teman supaya tidak bingung teman yang lain, yang mana ya. Nah, yang prioritas tadi itu yang dikaitkan dengan agenda 3. Oke, selanjutnya teman-teman comot lagi hasil kerja kalian yang dari Ibu Yuli, ya. Yang dari Ibu Yuli itu kan teman-teman dapatnya kegiatan dan tahapan, betul? Nah, jadi nanti disatukan saja, maksudnya nanti kita bikin grup ya, supaya saya sempat mengirimkan format untuk teman-teman masukkan menjadi rancangan nanti, ya. Mudah-mudahan saya diundang di grup. Kalau kalian tidak mau undang juga ya sudahlah kalau begitu. Apa mau dikata? Oke teman-teman, tugas kedua tarik lagi tugas yang dari Bu Yuli, artinya lanjutkan seperti punya Pak Andri tadi ya. Jadi yang dari identifikasi, APKL, sampai penyebab masalahnya, sampai gagasannya, kemudian kalian masukkan lagi, langsung gabung dengan tugasnya Bu Yuli. Kegiatan serta tahapannya, oke? Kemudian kegiatan dan tahapan sudah kalian temukan, kemudian kalian mengkaitkan kegiatan dengan agenda 3. Oke? Bisa ya? Kemudian tugas keempat, kalian mengaktualisasikan nilai nilai berakhlak terhadap agenda 2. Oke? Salah soalnya. Pantas kalian berpikir, teman-teman, kalian mengaktualisasikan nilai berakhlak terhadap tahapan. Oke? Kan kalian sudah temukan tahapan kan? Nah, atau kalian sudah mulai mengaktualisasikan nilai-nilai tersebut? Sudah? Sudah diajarkan Bu Yuli? Yap, sudah kemarin Bu, waktu agenda 2. Yap, sudah Bu. Keren. Berarti sudah semua. Sudah tahapan di kegiatan itu sudah selesai semua. Mohon izin, sebenarnya waktu Bu Yuli kemarin, beliau suruh kita tanya ke mentor masing-masing untuk
untuk aktualisasi Mi juga apa yang mentor inginkan untuk aktualisasinya kami. Jadi untuk tahapan pertama yang punyanya Pak Muhtar, agenda pertama itu tidak sama dengan yang kedua. Jadi yang kedua dan yang ketiga, agenda 2 dan 3 itu sudah jalan Mi. Agenda pertama aja yang tidak, Bu. Beda kasus. Enggak apa-apa itu. Oke, enggak masalah. Oke. Jadi yang saya mintakan ini untuk dikaitkan masalahnya dengan agenda 3 itu yang punyanya Bu Yuli ya. Yang sudah kalian tanya dengan mentor. Oke? Siap, Bu. Jadi, kalian masih bisa mendengarkan diriku ini? Betul? Yakin? Oke. Iya, bisa, Bu. Masih, Bu. Hai, berarti yang mampus ini saya punya perangkat yang satu ya, pingsan dia. Teman-teman, tunggu bentar. Nah, tunggu bentar ya, saya matikan dulu hotspot saya supaya tidak aja kayak laptop sudah berat. Laptop sudah berat, HP sudah putus asa. Ini kantong ringan. Oke deh teman-teman, jadi sekarang saya sudah matikan laptop, tinggal satu perangkat. Mudah-mudahan kalian masih bisa melihat saya di kegelapan ini. Teman-teman, selanjutnya tadi tugasnya pakai yang punya Bu Yuli ya, yang sudah kalian konfirmasi ke mentor. Untuk tahapan permasalahannya kaitkan dengan agenda 3. Kemudian untuk kegiatan sama tahapannya sudah kalian temukan kan sudah dikerjakan. Kemudian aktualisasikan nilai berakhlaknya ya. Oke. Aktualisasikan nilai berakhlak untuk setiap kegiatan, untuk setiap tahapan. Kemudian kaitkan agenda 3, kaitkan kegiatan dengan agenda 3. Oke, kemudian ya sudah sampai di situ kemudiannya. Oke, teman-teman buat kelompok ya supaya saya langsung bisa mengirim format laporan. Bukan juga format sih sebenarnya. Contoh ini yang ada tabel-tabelnya biar kalian langsung mengerjakan, masukkan di situ semuanya. Oke? Baik, Ibu. Oke, kalau begitu mungkin demikian. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan bersuara, jangan cuma raise hand karena HP saya. Saya, Bu. Siapa nih? Sri Ambarwati, Bu. Oke, silakan. Ya, jadi yang tadi yang tugas pertama yang punyanya Pak Muhtar ditiadakan itu, Bu. Ya, jadi langsung saja pakai tugasnya Bu Yuli, ya. Tugasnya Bu Yuli dibikinkan AP USG, Fishbone, itu. Okay. Oh, kalian belum bikinkan tugasnya Bu Yuli? Ya, ada tugas yang kalian buat jadi begini, tugas yang dari Bu Yuli kan minta konfirmasi mentor. Itu berarti kan permasalahan baru, gitu ya. Nah, silakan kalian baurkan dengan Pak Muhtar supaya kalian punya identifikasi yang banyak, gitu maksud saya, ya. Kan yang konfirmasi mentor paling cuma 1. Nah, tambah dengan punyanya Pak Muhtar berapa, jadinya pas APKL lebih dari 1. Jadi Pak Andri juga bisa lebih dari 1. Karena yang ditanyakan ke mentor dan ditambahkan dari tugas Pak Muhtar supaya tidak banyak berpikir lagi. Oke? Jadi tidak ada pembandingnya, Bu Dik, karena kan kalau tugas pertama itu ada disuruh kami cari 4 kasus. Nah, di situ dibandingkan yang mana ranking 1, ranking 2, ranking 3, ranking 4. Karena kan ini dari Bu Yuli, dari Bude Yuli. Jadi 1 kasus saja kami ranking kan gitu, kasih 4. No. Jadi ngarang. Jadi begini Jeng, semua teman-teman, kan tugas kan tahapannya adalah pertama identifikasi dulu, gitu kan? Identifikasi permasalahan di tupoksi, betul? Kalian dimintakan mengidentifikasi. Nah, pada saat mengidentifikasi, maka jadikanlah misalnya tugas dari Pak Muhtar kan juga waktu itu pada tupoksi kan? Pada tupoksi juga kan? Tapi belum berkesesuaian dengan yang dimaksudkan oleh mentor, begitu kan? Siap, nah, iya, Bu. makanya kalian ambil saja identifikasi yang punya Pak Muhtar itu juga. Kalian jadikan nomor 1, 2, 3 misal. Kemudian kan kalian konfirmasi ke mentor, dapat permasalahan baru.
jadikanlah itu identifikasi nomor 4. Maka kalian punya 4 permasalahan yang kalian identifikasi. 3 ambil dari tugasnya Pak Muhtar, 1 ambil dari mentor. Kenapa? Supaya kalian bisa jejer ini menjadi 4 identifikasi untuk di APKL-kan. Gitu. Jadi jangan cuma 1. Karena ada penguji yang kadang menanyakan, kok mengidentifikasi cuma dapat 1? Karena penguji itu seleranya pengen melihat identifikasi itu lebih dari 1. Supaya dianggap kalian, asumsinya kalian harus mampu menggunakan validasi APKL. Kan kalau APKL cuma identifikasi 1 isu, bisa juga sih. Tapi kan namanya penguji kan maunya kalian kompetensinya lebih mumpuni. Gitu ya. Jadi yang sudah dikonfirmasi dengan mentor ambil, itu yang akan nanti jadi ranking. Yang lain Pak Muhtar ini hanya untuk mendampingi, gitu ya. Jadi identifikasi kalian otomatis punya permasalahan lebih dari 1. Setelah itu kalian APKL, setelah di APKL kalian USG. Kalau cara pakai cara Pak Andri tadi dia tidak pakai USG lagi, silahkan bebaslah. Nah, setelah dapat yang prioritas isunya, berarti kan isu yang prioritas itu adalah isu yang kalian konfirmasi ke mentor kan? Begitu ceritanya kan? Kan kalian sudah pakai perkiraan, ini hanya main-main saja jadinya, bukan, sebenarnya kan tidak boleh begitu. Sebenarnya harus kalian benar-benar cara analisisnya, tapi kan ya sudahlah, karena teman-teman sudah dititipin Ibu Yuli untuk konfirmasi dengan mentor, dan mentor memberi 1 permasalahan. Jadi ya mainkanlah dengan si punyanya Pak Muhtar gitu. Setelah di Fishbone, silahkan kalian tentukan gagasannya, meningkatkan bla 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 bla. Nah, dari meningkatkan itu kan kalian breakdown itu menjadi kegiatan kan? Di tugasnya Ibu Yuli kan menjadi kegiatan. Kemudian kalian breakdown lagi kegiatan menjadi tahapan, betul? Siap, Bu. Nah, ya. Iya, Ibu. Sampai ya, setelah jadi tahapan, maka tolong diaktualisasikan nilai berakhlak itu terhadap tahapan. Ya, itu sudah diajar juga Bu Yuli kan? Siap, sudah Bu. Oke. Aman, tinggal kalian mengkaitkan kegiatan dengan agenda 3. Seperti apa kegiatan yang kalian tentukan itu dikaitkan dengan agenda 3. Ya, nanti kalian kaitkan coba. Oke, dan kita akan bertemu di ini nih. Di hari apa tuh gitu ya. Dan kalian akan mengisi-ngisi, kalian punya itu tabel-tabel. Tapi sebenarnya tabel itu nanti saya kasihnya pas kita bertemu saja. Oke? Karena seperti tadi, sebenarnya hari ini nggak usah dulu ada tugas, biar kalian bisa tidur nyenyak. Tapi ya sudahlah, kerjakanlah tugas tadi. Nanti pas kita ketemu, kita bahas lagi, baru kita pikirkan kita akan masukkan di room penugasan yang mana. Oke teman-teman? Aman semuanya? Ada pertanyaan? Siap, izin Bu. Oke, Untuk silakan. Ibu tadi sampaikan buat kelompok, berarti buat kelompok kecil lagi nih Bu, atau kelompok ini 10 orang ini buat grup yang dengan Iya, Ibu? saya tadi mau bikin kelompok, cuman saya pikir-pikir enggak usah, kerja aja individu. Tapi kalau kalian mau kerja berkelompok, buka room, minta sama Pak Endro, buka room, kerja berkelompok. Karena kalau kalian kerja per kelompok, nanti setornya kelompok, sayang ya, karena ini sebenarnya tugas untuk persiapan rancangan kalian. Gitu. Jadi sudah untuk kalian gunakan untuk ujian, ya? Gitu. Ye, ada yang lain lagi pertanyaannya? Izin Bu. Ya, silakan. Mau bertanya Bu, yang tadi kan untuk prioritaskan isu itu kan kita menggunakan dulu metode APKL. Tadi Ibu Dewi sarankan untuk pakai yang contreng-contreng saja. Setelah itu nanti setelah itu kita masuk ke USG. Nah, untuk USG Bu, kita pakai contreng lagi. Tapi misalnya saya mau bertanya, kalau misalnya ada lebih dari 1 isi yang USG-nya itu tercontreng semua, bagaimana cara prioritasannya kita?
Gajek bajek. Nah siapa suruh contreng di USG? USG itu kan mau cari perempuan atau laki-laki, mau lihat gitu ya. Jadi di USG itu jangan dicontreng Mas Bro. Di USG itu scoring. Karena kan kita sudah mau menyaring kan, menapis. Jadi dia harus di scoring biar tahu mana yang lebih urgent, mana yang lebih serius, mana yang lebih growth. Dia lebih berkembang permasalahannya hingga butuh penyelesaian. Nah, kalau dia cuma dicontreng, nanti bagaimana mau lihat kekuatannya gitu. Dan kalau validasi dicontreng karena memang hanya mau ketahuan aja dia valid, aktual enggak, problematik enggak, gitu ya. Tapi kalau teman-teman sudah mau pecah kepalanya pusing, enggak diganti juga contreng-contreng itu enggak usah. Punyanya Pak Andri juga sudah oke. Karena kan kalian diajarkan memang seperti itu. Ya, saya enggak harus membuat kalian menambah kepusingan lagi. Cuman secara konsep saya hanya menggambarkan supaya kalian bisa paham betul, karena nanti gayanya pada saat kalian menjelaskan di penguji, kalian tuh harus terlihat yakin bahwa tahap pertama identifikasi untuk menentukan atau mendapatkan permasalahan di tupoksi. Setelah itu apa? Saya harus memvalidasi. Memvalidasi itu dengan apa? Validasi APKL. Fungsi APKL itu untuk melihat kualitas, gitu. Kualitas si permasalahan yang kita identifikasi ini berkualitas enggak? Maksud dari berkualitas itu adalah permasalahan tersebut layak enggak, sesuai enggak untuk, atau dia berkualitas enggak untuk nantinya dicarikan solusinya. Karena terkadang permasalahan itu ada yang tidak berkualitas atau ada permasalahan yang sebenarnya tidak perlu dicarikan solusinya. Banyak yang seperti itu. Maka kalau misalnya permasalahan yang sudah 20 tahun lalu dan ternyata sudah tidak update sekarang, untuk apa dicarikan solusinya kita capek-capek? Gitu kan? Maka dia ditanya, aktual enggak? Tidak, karena itu permasalahan 20 tahun lalu. Maka kalau sudah kualitasnya diukur, divalidasi dengan APKL, dapatlah kalau misalnya kita dapat 4 identifikasi isu, kita APKL kan semua 4 masih 4 juga valid atau memenuhi syarat untuk diselesaikan, maka silakan di USG kan. Di ranking, akhirnya nanti dia dapat mana ranking 1. Atau kita memvalidasi 4 isu, identifikasi, ternyata cuma 1 yang valid, cuma 1 yang memenuhi syarat, no problem. Cuman kalau sudah dapat 1, ya enggak usah di USG lagi. Ya, karena sudah jelas anaknya laki-laki. Berarti sudah jelas prioritasnya, dia sudah sebagai prioritas karena tinggal 1. Itu prioritas dicari untuk apa? Karena ada ketentuan kita diajak untuk off kampus, ya habituasi itu cuma 1 bulan. Kalau kalian habituasinya 2 tahun, 4 masalah itu kalian selesaikan juga enggak masalah, enggak perlu di USG lagi. Karena kalian habituasinya 2 tahun. Ini kan cuma 1 bulan, mana bisa menyelesaikan 4. Ya. Selanjutnya kalian jadi seperti itu ya, USG-nya tidak usah susah karena USG-nya juga harus di ranking. Demikian Pak Irsan. Ada pertanyaan lagi? Bu, makasih. Iya. Teman lain ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, maka kita tutup dulu pertemuan ini. Kita berjumpa lagi insya Allah di tanggal yang sudah ditentukan. Dan tugas tadi dikerjakan saja dan tidak usah dulu dikumpul ya. Itu hanya mengerjakan supaya kalian tidak tergesa-gesa nantinya. Ya, terima kasih teman-teman. Terima kasih saya sudah diterima dengan baik di room ini. Saya juga berterima kasih kalian sudah berkolaborasi dengan baik di room ini. Dan terima kasih atas kemaklumannya ya, atas kejadian-kejadian aneh dari tidak bersuara sampai maju mundurnya kita semua. Dan titipan saya, kalian istirahat saja dulu, tidur nyenyak. Nanti selanjutnya baru meneruskan mengerjakan supaya kesehatannya insya Allah bisa terjaga. Terima kasih teman-teman. Saya mohon pamit. Terima kasih banyak. Bu. Pak Endro, terima kasih. Terima kasih, Bu. Semuanya. Terima kasih ya. Pak Endro, makasih. Saya pamit dulu. Ya Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak ya. Jaga kesehatan banyak kalian ya. Sehat Ibu. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
Guys, nggak ada Bapak. Oke, Pak Adi. Bu Ista sudah keluar ya? Siap. Iya, Ya, sudah siap, keluar. sudah Izin keluar. Pak, saya Ya. izin Pak, boleh stop rekam. Oke, silakan, stop rekam.